Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan untuk mengisi acara di media sosial. Untuk semuanya selamat malam, selamat beristirahat karena ini suasana malam. Saya berkesempatan malam ini untuk menyapa seluruh warga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya sehat terus dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali ini saya akan berbincang-bincang atau sedikit mempraktekkan tentang yang sedang berkeliaran, di mana sedang berkeliaran eh, di zaman sekarang tentang hal mengelabui seseorang atau tentang hal mengendalikan seseorang dengan kapasitas mengatasnamakan kapasitas keilmuan A, keilmuan B dan lain-lain. Namun kalau menurut saya, saya akan sedikit mempraktekannya. Jadi sedulur semuanya cukup perhatikan saja dan cukup ambil hal positifnya saja. Nah, di sini saya sudah ada media untuk saya kendalikan. Nah, yang terkenal itu tentang pengendalian atau tentang mengendalikan seseorang atau disebut dendam ya, atau ngobrol dengan alam bawah sadar seseorang atau mengisi sugesti seseorang itu di ilmu hipnosis atau di hipnotis ya. Nah, itu berbagai macam versi dan berbagai macam cara sebetulnya ya. Jadi tergantung orang itu sugestinya di mana nih. Orang itu merasa memperdayakan dirinya itu bagaimana. Nah, jadi ada yang melalui kata-kata dan ada juga yang melalui pandangan mata dan ada juga yang melalui sugesti yang lainnya dan juga ada yang menggunakan energi dan juga ada yang menggunakan hal di luar itu semua atau hal yang gaib ya, atau mistis atau bangsa jin atau apa-apa saja. Nah, biasanya ketika orang itu hipnotis pemula atau untuk mengendalikan seseorang itu biasanya menggunakan kata-kata terlebih dahulu sebelum dia menggunakan energi magnetisme. Saya sambil merokok ya, jadi biar rileks. Saya akan mempraktekkan jadi mengenali seorang untuk dengan cara kata-kata. Nah, coba lurus, tangannya mengepal, ini bisa bengkok kan? Coba bengkok. Nah, ini bisa bengkok. Saya akan rubah ya, dalam hitungan 1 sampai 3 ini mulai terasa mengeras tiba-tiba secara ajaib dan tanpa alasan apapun. Dalam hitungan 1, 2, 3 ini mulai mengeras dan ini keras sekali ya, sampai kalau mencoba untuk membengkokkannya dia makin mengeras. Kalau makin melawan, makin membengkokkan, ini makin mengeras. Bisa? Belum bohong ya? Serius, asli. Nggak bisa. Nah, itulah ya. Jadi ini bisa terjadi seperti ini. Ini sebetulnya bukan saya yang mengeraskan, bukan kata-kata saya yang mengeraskan, tapi akibat dari kalimat-kalimat saya membangkitkan sugesti sehingga ya terjadi seperti ini. Ya, perintah dari saya untuk masuk ke alam bawah sadar. Kok bisa terjadi secepat ini? Karena ini adalah santri saya, ya kan? Ini adalah santri saya dan sangat terperdaya dengan ucapan-ucapan saya, ya kan? Jadi sudah jatuh cinta lah terpir batin seperti itu kan. Jadi ini kalau saya pegang ini Ustaz.
Nah, jadi ini tidak ada energi dan dia juga tidak merasakan adanya energi masuk itu tidak. Jadi tiba-tiba tanpa dia sadar tangannya itu tiba-tiba seperti itu ya, tangannya tiba-tiba seperti itu. Dan juga contoh hal lain itu ada yang menggunakan energi dan ada yang menggunakan baksaji ya macam-macam lah ya. Jadi sekarang ini sedang bermasalah tentang bahasa atau akibat orang itu terperdaya oleh seseorang atau akibat orang itu bisa menjadi seperti ini akibat dengan keilmuan ini. Nah, seperti itu. Nah, coba Ena tegak. Saya akan memakai energi. Pakai tangan. Nah, coba teknik seperti tadi tapi tidak menggunakan kata-kata. Kerasa energi ngalir nggak? Nah, jadi ini peka, jadi bisa merasakan energi yang mengalir itu peka. Nah, saya ini tanpa kata-kata dan tanpa kata-kata, tapi dia sudah tahu maksud saya. Nah, maksud saya dia cuman untuk disuruh, cuman untuk merasakan energi betul nggak ada yang mengalir, karena dia sudah peka, ya kan? Tapi kalau untuk orang awam atau logikanya masih berkembang berkeliaran, ya, jadi ketika kita memainkan ini dengan coba rasakan, ya kan? Coba rasakan itu pasti dia merasakan dan ada dorongan kecil dari energi yang saya berikan, itu langsung masuk. Jadi pengendalian seperti ini dengan keilmuan tenaga dalam, dengan keilmuan apa yang bahasanya asma atau mantra itu bisa terjadi. Itu bisa saja terjadi. Saya akan ambil lagi energi. Dia merasakan energi mengalir dan ini bekasnya masih ada energinya. Terus saya juga merasakan narik energi dan dorong energi, tapi beda dengan kata-kata yang tadi. Nah, jadi itu ya yang saya akan jelaskan. Jadi banyak sebab tentang keilmuan memperdayakan seseorang atau mengendalikan seseorang seperti itu. Jadi ada yang pengalihan pikiran dan lain-lain, itu bermacam-macam, tapi dengan sebab yang bermacam-macam. Nah, kadang ini sebabnya yang suka jadi bentrok atau suka jadi permasalahan, padahal sama-sama hasilnya sama. Terkadang saya juga bingung, hasilnya sama tapi namanya itu berbeda-beda. Jadi berhentilah untuk saling bertengkar karena satu sama lain juga melakukan seperti itu. Seperti halnya energi tenaga dalam misalkan, ya kan? Ada yang menamakan tenaga dalam A, tenaga dalam B, tenaga dalam C, sehingga bisa ini, bisa itu, bisa ini, dan bisa itu. Tapi intinya di dalam tenaga dalam itu apa? Energi, kekuatan yang ada, kekuatan yang gaib yang ada pada tubuh kita. Jadi itu sebenarnya itu saya juga kurang paham. Tapi saya ini bertanya-tanya kenapa hasilnya sama, sebabnya berbeda-beda. Ya kan? Mungkin kalimat-kalimat nama mungkin kalau ada yang lebih paham coba saya luruskan. Mungkin adanya nama-nama tenaga dalam A, tenaga dalam B, tenaga dalam C dengan nama-nama yang itu untuk memberdayakan, untuk menyadarkan bahwa setiap orang itu mempunyai kekuatan. Karena paling sulit bagi seseorang itu adalah sadar bahwa dirinya ini punya kekuatan yang hebat. Terkadang orang yang sudah mengalami ritual atau tirakat itu terkadang tidak bisa menggunakan keilmuannya. Karena apa? Karena kepercayaan dirinya
tidak sadar bahwa dirinya ini sudah mempunyai kekuatan atau tidak yakin kayak gitu. Nah, jadi nama-nama itu terkadang penting. Saya membuat perkumpulan, misalkan Padepokan Al-Hikmah Kencana Mani, ya kan? Saya membuat itu. Coba kalau diganti, ya kan? Misalkan bukan Kencana Mani atau kalimat-kalimat yang tidak memperdayakan, itu pasti tidak akan ada wah ini Padepokan, wah. Jadi tidak ada yang menjawab pikirannya, tidak ada yang menjawab alam bawah sadarnya, dan tidak ada yang menjawab perasaan seperti itu. Nah, misalkan ini paguyuban mau bodas, kalau misalkan diganti dengan macan biskuat misalkan, ya orang-orang itu pasti tidak akan ada yang datang ini bodor atau gimana kan. Banyak orang yang tidak percaya dan banyak orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Nah, jadi itu. Jadi orang itu saling mengelabui sebenarnya, ya, saling mengelabui dan saling bergantung, saling membutuhkan. Ya, orang itu saling membutuhkan. Jadi carilah yang kita jadikan sandaran untuk sebatas syariatnya, sebabnya di dunia ini dengan hal-hal yang baik. Carilah yang memberdayakan pikiran, alam bawah sadar dan hati dan perasaan kita, hal-hal yang baik. Jangan pikiran kita ini jelek, kan? Jangan bayangan sebelum tidur itu parah, ya kan? Parah jangan. Jadi harus diisi dengan sugesti yang baik. Karena sugesti itu adalah bahasa pikiran, atau ilusinasi atau halusinasi itu kan bahasa pikiran. Jadi diisi dengan hal-hal yang baik. Coba ditanya. Tinggal di situ. Nah, ini dengan dohir batin, ya. Dia suruh melihat ini. Nah, suruh melihat nah ini dia ini kalau teruskan masuk ke alam bawah sadar, dia sedang tidur dengan pulas dan sangat nikmat, sangat rileks. Nah, jadi cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lain waktu kita sambung lagi membahas yang lain lagi, dan terus kita cari bangsa jin yang lain, ya, cari bangsa jin yang doli yang lain yang bisa membuat penonton ini terhibur, ya. Jadi cukup sekian, kalau saya ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.